I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5 dan 6, ketemu lagi dengan Bu Ii, belajar matematika asik bersama Bu Ii. Anak-anak hebat, untuk menyongsong ANBK dan ADBK, mari kita mempersiapkan untuk materi numerasi. Di sini adalah materi pengolahan data, khususnya modus. Yuk kita belajar. Kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 1, selama 7 hari berturut-turut, rata-rata penjualan kue ubi ungu di toko Melia sebanyak 25 pak. Hari Senin terjual 24, kemudian Selasa 23, Rabu 25, kemudian Kamis itu sama dengan hari Selasa. Jumat 29, kemudian Sabtu 21. Sedangkan sisanya di hari Minggu. Maka modus penjualan kue ubi ungu di toko Melia adalah, nah yang pertama kita hitung adalah berapa banyak kue ubi ungu yang terjual. Berarti tadi kan ada 7 hari, rata-ratanya itu kan 25, maka kita kalikan, ada 175. Ini yang terjual. Nah, 175 pak ini terbagi dari hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Tertulis di sini Senin 24, Selasa 23, Rabu 25, sedangkan Kamis sama dengan Selasa, yaitu 23. Jumat 29, kemudian Sabtu 21. Nah, saran Bu Ii, kalau kalian pengen menjumlahkan, jumlahkan saja dua-dua. Kenapa? Karena untuk mengurangi kesalahan. Kalau dua-dua nanti kan lebih teliti. Contoh ya, ini Senin dan Selasa 24 ditambah 23 itu kan 47. Kemudian Rabu dan Kamis itu 25 ditambah 23 yaitu 48. Jumat dan Sabtu itu 29 ditambah 21 yaitu 50. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini kita jumlah ke sana yaitu 48, kita jumlahkan, di sini 5, ini 95. Yang sini kita jumlahkan ke sini. Nah, jumlahnya adalah 145. Padahal tadi yang terjual ada 175. Berarti kita kurangi ya. 175 dikurangi 145. Jawabannya adalah 30 pak. Jadi di hari Ahad ini terjual 30 pak. Pertanyaannya, modus penjualan kue ubi ungu di toko Melia adalah pada hari Ahad, karena paling banyak terjual. Jawabannya adalah A. Nomor 2, menurut catatan kunjungan perpustakaan daerah, buku yang dibaca pengunjung dalam 1 bulan sebagai berikut. Ini 150 orang membaca buku non-fiksi ya. Jadi ini 150 orang itu membaca buku non-fiksi. Ditulis ya biar nanti kelihatan. Kemudian 125 orang membaca buku fiksi. 125 orang membaca buku fiksi. Selanjutnya 135 orang membaca buku keterampilan.
135 orang itu membaca buku keterampilan. Kemudian 90 orang membaca buku keagamaan. 90 orang membaca buku keagamaan. Dan sisanya itu membaca buku pendidikan. Ini buku pendidikan. Jika jumlah pengunjung dalam 1 bulan itu 575 orang, modus dari data di atas adalah buku apa? Nah, saran Bu Ii seperti tadi, jumlahkan saja dua-dua. Ini ya tadi non fiksi 150, fiksinya 125. Itu jawabannya adalah 275. Kemudian keterampilan itu kan 135, kemudian keagamaan itu 90. Buat apa ini dijumlah? Untuk mengetahui buku pendidikan yang dibaca berapa banyak. Nah, ini kita jadikan satu ya, 225. Kita jumlahkan. Di sini 0, 0, kemudian 5. Padahal jumlah pengunjungnya 575. Maka yang membaca buku pendidikan berapa? Itu caranya 575 dikurangi 500. Nah, jumlahnya adalah 75 orang yang membaca buku pendidikan. Dari data yang ada di sini yang paling banyak membaca buku apa? Ya. Dari data ini yang paling banyak yaitu membaca buku non-fiksi sebanyak 150 orang. Jawabannya adalah B. Nomor 3, sebuah toko buku mengikuti bazar buku selama 2 hari. Buku yang disediakan sebanyak 5.321 buku. Buku terdiri dari buku cerita, kemudian novel, kemudian komik, sastra, dan ensiklopedia. Selebihnya itu buku pelajaran. Pada hari pertama, buku terjual, ya, yang terjual untuk buku cerita sekian, kemudian novel sekian, komik sekian, kemudian sastra sekian, ensiklopedia sekian, dan buku pelajaran sekian. Maka stok buku yang paling banyak pada hari kedua adalah, nah caranya kita tulis dulu buku-buku apa saja yang dijual di sini. Nah, di sini buku cerita itu 889. Kemudian novel 878. Komik itu 894. Sastra 887. Kemudian ensiklopedia, ensiklo gitu ya, 888. Kemudian buku pelajaran kita belum tahu berapa. Caranya kita jumlahkan dulu, kemudian kita kurangkan dari jumlah buku seluruhnya yang tersedia. Kita jumlahkan dua-dua di sini ya. Di sini 889 ditambah 878. Kita jumlahkan. 7, di sini 6, ini 17. Kemudian 894 ditambah 887. Jumlahkan, di sini ada 1, kemudian ini 8, ini 17. Kemudian yang ini jumlahkan di sini 888. Di sini ada 5, kemudian 5, kemudian 6, kemudian yang ada di sini kita jumlahkan ke sana. 1781. Nah, ini 6, 3 toh, masih punya 1. Silahkan kalian sambil menjumlahkan. Nah,
buku yang diketahui sekian ya. Sementara buku pelajarannya, bagaimana cara menghitungnya? Jumlah buku seluruhnya tadi kan 5.321. Nah, 5.321 dikurangi 4.436. Kita kurangin. Di sini 5, di sini 8, di sini 8. Jadi buku pelajaran itu 885. Nah, di hari pertama itu sudah ada yang terjual. Terjualnya berapa? Buku cerita terjualnya 87. Dikurangi jadinya 802. Kemudian buku novel terjual 44. Dikuranginya 834. Kemudian komik terjual 97. Di sini adalah 797. Kemudian sastra terjual 68. Kita kurangi jadi 819. Kemudian ensiklopedi terjual 76. Di sini 812. Sementara buku pelajaran terjual 102. Oke, 783. Stok paling banyak pada hari kedua. Manakah angka yang paling besar di sini? Ya, ini ya, 834. Jadi, stok terbanyak pada hari kedua adalah novel. Jawabannya adalah B. Nah, anak-anak hebat, demikianlah pembahasan modus untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu untuk pertemuan berikutnya, membahas materi-materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind.